Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, di pagi hari yang seiring dengan ma'unah dari Allah SWT, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan diawali dengan 2 rakaat sholat sunnah yang nilainya melebihi dunia seisinya, bahkan lebih. Ini semuanya bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan, tiada lain kecuali ada ma'unah dari Allah SWT. Maka oleh karena itu, bagaimana kita bisa memeliharanya, kita bisa menjadikannya sebagai dasar untuk menguatkan keimanan yang ada di dalam diri kita. Sebab ketika ini bisa kita istiqomahkan dan kita jaga, maka insya Allah akan ada alamatus sa'adah, ada sebuah tanda kebahagiaan, yang mana alamatus sa'adah itu disebabkan karena adanya ziyadatul iman wa taqwa. Karena adanya tambahan-tambahan, adanya peningkatan-peningkatan iman dan ketakwaan. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemarin sudah kita sampaikan tentang 2 energi yang ada di dalam diri kita. Ada energi positif, ada energi negatif. Ada kekuatan yang senantiasa mengajak kepada kita di jalan kebenaran, dan ada kekuatan yang selalu mengajak kita berada di jalan kebatilan. Ketika mereka senantiasa bersandar, berkolaborasi, berkomunikasi dengan hal-hal yang bersifat positif, dengan hal-hal yang mengarah kepada positif, maka kekuatan positif itu juga akan muncul dalam dirinya. Sebaliknya, ketika mereka lebih banyak berkomunikasi, berkolaborasi, dan bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat negatif, maka yang muncul itu adalah energi negatif. Anak ini kebiasaan sholat tahajud, dijaga tahajudnya, kemudian yang lain juga demikian, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Sudah tidak perlu dibangunkan lagi. Kenapa? Otomatis otomatis itu. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dipupuk dan mereka berkolaborasi dengan yang baik-baik. Tapi sebaliknya, walaupun dahulu mereka senantiasa melaksanakan
qiyamul dan lain sebagainya. Tapi di akhir-akhir ini sering berkolaborasi dengan energi-energi negatif, berkolaborasi dengan sesuatu yang negatif, berteman kepada mereka yang selalu berada di jalan yang negatif, maka yang muncul itu adalah energi negatif. Maka oleh karena itu sekarang bagaimana kita berusaha mengembalikan energi-energi positif itu dengan cara apa? Dengan cara menguatkan iman yang ada di dalam dada dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab sumber energi positif itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin pelindung bagi orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mereka, yukhrijuhum minadh-dhulumat, mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman dari kedoliman atau dari kegelapan ilan nur, menuju cahaya, dari kesusahan menuju ketenangan, dari kerumitan menuju kegampangan dan lain sebagainya. Tapi mereka yang senantiasa masih bersandar kepada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, yang dipelopori oleh orang-orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai sandaran, di mana mereka itu akan mengeluarkan pengikut-pengikutnya, komplotan-komplotannya, minan nuri ila dzulumat, dari cahaya menuju kegelapan. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah yang akan menghuni api neraka. Walladzina kafaru awliya'umut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat ulaika ashabun nar, mereka itulah calon-calon penghuni neraka. Inilah ikhwafillah rahimakumullah yang harus kita waspadai. Apakah kita masih tetap berada pada jalur kegelapan, ataukah kita berada pada jalur cahaya? Kita lihat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan. Karena itu jangan heran kalau dulu orang itu baik sekarang jahat, atau sebaliknya orang itu jahat sekarang baik. Itu karena apa yang ia sandari, apa yang ia jadikan teman, tergantung kepada apa yang mereka lakukan. Apakah mereka lebih banyak berkolaborasi dengan kebatilan, ataukah mereka berkolaborasi dengan al-haq? Karena al-haq dan batil ini tidak akan pernah berhenti, dia akan terus bertarung. Makanya ada istilah as-sira' bainal haqqi wal batil, pertarungan antara hak dan batil. Orang ini sudah sholat jamaah tiap hari sampai sekian tahun, tapi kadangkala di sekian tahun dia berhenti. Orang ini selalu senantiasa sholat malam sekian tahun, tapi setelah sekian tahun dia berhenti. Kenapa? Karena yang masuk dalam dirinya sudah bukan energi positif lagi, tapi energi negatif. Inilah yang kemudian perlu kita jaga dan perlu kita mohon kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Maka jangan pernah kita lepaskan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika
wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu ingat kepadamu. Tolonglah hamba ya Allah untuk selalu bisa bersyukur kepadamu. Tolonglah ya Allah hamba untuk senantiasa bisa beribadah dengan baik karena puncak tugas kita di dalam hidup dan kehidupan ini tidak lain kecuali berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan proses pengabdian inilah Allah akan mengangkat derajat manusia menjadi orang yang mulia, yaitu mereka mendapatkan apa yang disebut dengan ketakwaan. Dan ketakwaan itu hanya bisa diraih, hanya bisa didapat dengan pengabdian, hanya bisa didapat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lakukan di antaranya di saat energi positif yang terus mengalir dalam diri kita. Dan ini bisa kita lakukan dengan cara bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan kebaikan-kebaikan. Dan di samping itu juga kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah energi positif inilah yang akan membangkitkan semangat kita, yang akan membangkitkan kesungguhan kita, yang akan menguatkan tujuan hidup kita, bahwa tujuan hidup kita hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan hidup kita. Maka disitulah tidak akan ada pikiran-pikiran yang negatif, pandangan-pandangan yang negatif, pendengaran-pendengaran yang negatif, dan langkah-langkah yang negatif. Yang ada justru adalah bagaimana kita berpikir yang baik. Kalau kita seorang guru, seorang ustadz, bagaimana kita berpikir santri-santri kita menjadi santri yang soleh. Untuk mensolehkan itu, kita belajar mensolehkan diri sendiri. Bagaimana santri akan bangun jam 3:30 kalau kita saja tidak bangun? Ini menjadi sebuah koreksi. Bagaimana kita akan bisa mengantarkan sebuah kekuatan yang besar kalau kita lemah untuk mendorongnya. Oleh sebab itu, ikhwafillah rahimakumullah, 17 kali dalam sehari yang wajib kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalannya siapa yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka nikmat. Siapa yang Allah telah anugerahkan kepada mereka nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin wa hasuna ulaika raqiba. Itulah teman-teman yang harus kita dekati, teman-teman yang harus kita jadikan contoh, karena itulah teman-teman yang terbaik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan pula orang-orang yang disesatkan. Di zaman yang penuh dengan tantangan, di zaman yang penuh dengan berbagai macam kegelapan, di zaman yang penuh dengan persaingan, maka hanya petunjuk Allah, hanya perlindungan dari Allah yang bisa menjadikan kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Ikhwafillah rahimakumullah, semoga amal-amal kebaikan yang kita lakukan, kecil ataupun besar, menjadi asbab kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat lagi bahwa setiap apa yang kita lakukan, jadikan sebagai sarana untuk lahirnya atau untuk keluarnya energi positif yang kita lakukan. Sebab perlu kita ingat lagi, di dalam diri kita ada dua kekuatan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kekuatan yang mengajak kita kepada jalan kebenaran,
ada kekuatan yang mengajak kita kepada jalan kejahatan. Tentu semuanya ini adalah pilihan kemana kita akan menentukan jalan seterusnya. Karena kita orang-orang yang selalu berharap akan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah, maka yang kita tentukan jalan ini adalah jalan takwa. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya sampai masing-masing kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم